Silakan baca majalah psikologi pendidikan, silakan. Tapi sesat dan keliru ketika bapak tidak membuka Quran. Bagaimana Quran dalam mendidik anak? Baca surah Luqman, mulai dari 16 sampai 23. Di situ jelaskan, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Berarti yang pertama didik anaknya tentang akidah. Bagaimana cara memperkenalkan akidah? Anak-anak kita senang dengan lagu. Coba lihat, lagu-lagu kita dulu waktu kecil kan, ada lagunya begini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti itu kalimat akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu ganti. Ibu-ibu mestinya lah, itu. Ibu-ibu dulu, mohon maaf ya. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus itu lagunya. Iya toh? Pulang suaminya capek, dia sambut lagunya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu. Masuk rumahnya berantakan kamarnya, mau marah suaminya nyanyi lagi. Istrinya nyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu lagu-lagu dulu, ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Ayo. Pulang suaminya capek-capek, apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambung anaknya yang masih gadis. Pulang-pulangku berbadan dua. Mana anda rusak, lagunya aja sudah rusak. Ya, coba ibu, lagunya lebih. Ini Agustusan. Jaga istri-istri di bapak, Pak. Sebentar lagi Agustusan. Biasanya ibu-ibu ada lomba senam. Lomba olahraga. Apa ibu-ibu dilarang olahraga? Olahraga ibu supaya sehat, suamimu tahan di tempat tidur. Olahraga silakan, tapi jangan campur sama laki-laki. Ini 17-an. Apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, kiri. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Itulah ibu-ibu dibodoh-bodohi. Coba bayangkan. Ini di kantor, mudah-mudahan tidak ada di kantor pemerintah. Perempuan di depan, pakai jilbab tapi jilbab sempit. Laki-laki di belakang, suaminya orang. Apa senamnya? Ibu-ibu senamnya. 1, 2. Bapak-bapak suaminya orang di belakang. 3. Nggak tahu, saya sirusi nih bu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, pendidik anak. Pertama, didik anak kita melalui akidah. Bagaimana akidah itu? Perkenalkan dengan lagu-lagu. Anak-anak usia kecil itu, usia TK itu senang lagu. Coba lihat anak-anak kalau dikasih lagu, cepat sekali menghafal. Maka ibu-ibu perkenalkan lagu-lagu tauhid, perkenalkan lagu-lagu akhlak. Pada zaman dahulu, saya waktu kecil, saya bisa tahu sejarah Nabi melalui lagunya ibu saya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Sambil cuci piring itu. Saya tanya, kenapa mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya lagi, siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Palembang atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Wagub atau Satpol PP? Polisi setengah. Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dari lagu. Oh saya bangga ini Pak, senang saya Pak. Bapak tahu dah itu Barasanji. Barasanji ini menceritakan sejarah hidupnya Nabi. Coba kalau saya di tanah kelahiran saya dari tanah Bugis, dibaca Arabnya, dibaca juga bahasa Bugisnya.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina mato tepingi waju-wajunna alaina mato pandre. Artinya Muhammad itu dia yang tempel baju-bajunya kalau robek, dia bersihkan tempat tidurnya, dia sediakan sarapannya supaya suami tahu bahwa itulah Rasulullah. Dia sediakan sendiri sarapannya. Bantu itu istri. Jangan mentang-mentang camat semua istrinya yang kerja. Tidak mau lagi kerja. Saya tidak boleh cuci piring, saya camat. Kenapa kalau kau camat? Kau jadi camat karena kau disuka sama bupati. Biar bupati suka kau, kalau istrinya bupati tidak suka kamu, tidak jadi camat kau. Nah, itu jangan ada sombong. Itu Rasulullah. Maka bagus tadi, dari kecil awal kita sampaikan barasanji sejarah hidupnya Rasulullah, dengan harapan tentunya anak kita besar bisa punya pribadi seperti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya, lalu bagaimana peran istri? Peran istri dalam mendidik anak. Ini sangat penting. Kenapa? Suami lebih banyak di luar. Kitalah istri yang bertanggung jawab. Ibu bapak, saya mau tanya supaya ini penting, bahwa ini anak soleh. Penting sekali. Suatu kali, Nabi pergi ke suatu tempat. Begitu sampai di pemakaman, Nabi lewat pemakaman untuk menuju tempat itu. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat kasih langkah kakinya cepat. Sampai tujuan. Selesai urusan, balik lagi, rute yang sama. Lewat pemakaman, sahabat mau langkahkan kakinya cepat. Nabi bilang, tidak usah, santai saja kau jalan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh cepat-cepat, ini pulang kok tidak lagi? Kata Nabi, andai kau tahu, andai kau dikasih pendengaran seperti telingaku, maka kau dengar betapa disiksanya tadi orang di kubur ini. Waktu kita kembali, tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril, Allah perintahkan, berhenti kau siksa itu orang tua di kuburnya. Kenapa? Tidak mungkin orang tuanya saya siksa, sementara anaknya lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Subhanallah, baru basmalah dia baca anaknya, orang tuanya sudah lepas dari azab kubur. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Nih rumah yang mewah ini. Subhanallah. Dihitung jari rumah yang mewah seperti ini. Ya. Mobil bagus, harta banyak. Tapi begitu ibu meninggal, apa ini rumah kita bawa ke kubur? Ibu-ibu meninggal, siapa yang doakan? Kalau ibu meninggal, siapa doakan? Suami. Baru 3 bulan dia kawin lagi. Ayo, ada kawan saya pergi tanah suci, Pak. Meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Wih, hebat betul. Jarang-jarang laki-laki bengkak matanya kalau istrinya meninggal. Menangis, Ustadz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan usaha saya. Istri saya ini yang paling berharga mengurus bisnis saya. Rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Wah, sabar Pak, sabar Pak. Baru beberapa bulan, saya pergi jogging. Ketemu saya di tempat jogging, ada perempuan ikut muda, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Baru 4 bulan lupa sama istri. Ayo Bu, siapa yang doakan ibu kalau sudah wafat? Anak. Bapak-bapak, siapa yang doakan kalau bapak meninggal? Siapa? Istri, diambil orang kalau dia masih muda. Kecuali dia sudah tua, tidak ada yang mau ambil. Ya. Kalau masih muda pasti. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Alangkah bahagianya ketika usia senja, anak kita gantian. Kita tabung. Tahun depan kita umrohkan bareng-bareng orang tua kita. Itu anak yang soleh. Berapa banyak orang yang saya lihat dimuliakan di kantor, dicium tangannya sama pegawainya, dibukakan pintu mobilnya ketika dia turun, semua orang panggil dia dengan penuh kehormatan, sampai di rumahnya mau dilempar sama anaknya masih SD. Ini orang miskin, orang seperti ini. Orang kaya bukan yang banyak rumahnya, sekedar banyak rumah, bukan. Orang yang kaya punya anak soleh dan soleha. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, keselamatan di dunia satu diantaranya adalah punya anak yang taat. Alangkah bahagianya kita kalau diperintah anak kita, nak, kau pulang jam 5 ya, belum jam 5 sudah ada di rumah. Alangkah celakanya orang tua, anaknya sudah jam 10 malam belum ada di rumah. Ditelepon di reject, ditelepon dimatikan. Jam berapa dia pulang? Jam 3 subuh, lompat pagar, gadis. Orang tua paling miskin itu. Orang tua yang kaya punya anak, bapaknya pergi dagang, bapaknya pergi usaha, bapaknya pergi kerja, ditelepon sama anaknya, Pak, saya bangga bapak punya banyak bisnis, tapi saya malu kalau bapak tidak sholat. Sudah duhur Pak, saatnya bapak cari masjid. Kaya sudah bapak itu. Pergi ibunya ditelepon sama anak gadisnya, Mak lagi di mana? Saya lagi arisan nak.
Jilbab namanya mak, bagus enggak? Jangan sampai jilbab seperti ABG. Kaya sudah itu ibu seperti itu. Tapi berapa banyak kita lihat hormat sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Mau lihat? Mau saya kasih bukti bahwa anak-anak sekarang lebih sopan sama bapaknya lebih sopan dari cowoknya daripada bapaknya. Bu ibu, mau saya kasih contoh. Nanti pulang periksa handphonenya anaknya, siapa gambar di wallpapernya. Coba, saya lagi ngajar di Unhas ujian. Jangan kau pegang HP-mu, nanti kau kerja sama di handphone. Simpan HP-mu di sudut kanan meja. Saya jalan lah. Begitu saya lihat, ada handphone cakep betul cowoknya. Saya lihat ceweknya jelek. Tidak seimbang ini, cakep betul cowoknya. Lalu saya tanya, dek, cakep betul cowokmu. Ustadz tidak gaul, bukan cowokku itu. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Saya bilang, dia kenal kau dek? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Pernah kau di miss call? Tidak. Bodoh. Sangat itu. Bapakmu dong. Bapakmu yang biayai kamu. Bapakmu antar jemput kau sekolah. Bapakmu yang kasih kau kamar. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Ganti itu. Fotonya bapakmu kau simpan situ. Tunggu dulu Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya di HP-nya. Sudah terhapus Ustaz.